Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana penggunaan aplikasi Backup and Sync from Google. Ini merupakan tampilan awal dari website Google Drive itu sendiri. Kita tahu bahwa Google Drive itu merupakan salah satu produk dari Google. Kalau kita lihat di sini ada beragam aplikasi yang disediakan oleh Google. Tetapi di sini kita fokus pada Google Drive, ya. Bagaimana cara membackup dan sync data menggunakan Google Drive. Untuk menggunakan aplikasi Google Drive, kita hanya perlu memiliki email dari Google itu sendiri, yaitu Gmail, ya. Nah, setelah kita mendapatkan email tersebut, kita bisa langsung mengunjungi website Google Drive itu sendiri. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kapasitas yang kita miliki dengan email gratis yang kita dapatkan dari Google. Pada mulanya untuk versi yang personal atau gratis kita mendapatkan maksimum 15 GB. Di sini nampak 4,6 MB yang telah digunakan. Dan juga ada tawaran untuk kita membeli, ya, kalau kita mau kapasitas yang lebih. Kalau kita klik ini buy storage, kita akan diarahkan pada halaman harga. Kita tidak beli sebenarnya, tapi kita menyewanya per bulan, ya, atau kita bisa menyewanya per tahun. Yang versi ini dengan tawaran $1,99 ya per month. Oke, 2 terabyte maksimum juga ada. Nah, tetapi apabila kita menggunakan yang versi kampus, versi yang di email versi kampus, kita bisa mendapatkan kapasitas unlimited. Ini merupakan akun dari email versi kampus dengan kapasitas penyimpanannya unlimited. Nah, di sini muncul informasi kita telah menggunakannya 2,44 GB, tetapi tidak ada maksimum. Beda yang sebelumnya 4,6 of 15 GB, artinya maksimum 15 GB, tetapi yang tadi tidak ada maksimum unlimited. Untuk mengakses website Google Drive, kita bisa mengetiknya di Google Drive. Setelah itu akan muncul beberapa list. Nah, kita pilih yang ini, Cloud Storage for Home and Work, ya. Nah, kita telah di halaman Google Drive. Di sini ada tawaran Go to Drive. Ada dua posisi sama, kita bisa klik yang ini atau yang ini. Klik salah satunya, Go to Drive. Apabila kita telah mempunyai email dan sudah pernah login sebelumnya, kita akan diarahkan langsung pada Google Drive. Tetapi apabila kita belum pernah menggunakan email sebelumnya di browser ini, kita akan diarahkan pada halaman login. Kita akan tes. Oke, ini sebelumnya belum pernah masuk, kita login di browser ini. Nah, kita klik Go to Drive. Dia akan mengarahkan kita pada halaman untuk sync in dari email Google itu sendiri. Kita masukkan emailnya. Oke, apabila sudah selesai dengan proses, kita klik next. Kemudian akan ada konfirmasi, ya, dari Google dengan proteksi dari akun kita itu sendiri, akan diarahkan pada Google Drive kita. Oke, inilah halaman perdana dari Google Drive yang telah kita masukkan email tadi. Ini tampilan awal dari halaman Google Drive setelah kita login pada pertama kalinya. Oke, di bagian ini ada beberapa menu yang ditawarkan. Ada My Drive, ada Computer, ada Share with Me, Recent, Started, Bin, dan jumlah berapa yang sudah digunakan. Nah, pada bagian sebelah kanannya ini merupakan list dari data yang sudah pernah kita upload. Kalau memang belum pernah, ini akan kosong nanti, ya. Tapi kalau sudah pernah upload, sini akan muncul listnya. Kita bisa tampilkan secara list atau secara model grid, ya. Nah, oke, kita pilih yang model list saja. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengupload file ke dalam Google Drive. Langkah awal untuk mengupload file ke dalam Google Drive, kita klik menu bagian kiri di atas, New, kemudian kita pilih yang file upload kalau mau langsung membuat file. Tetapi apabila kita mau mengorganisirnya,
Kita pilih folder, kita tulis folder apa? Folder test upload data. Oke, create, kemudian sesaat kemudian akan muncul folder tadi. Kita klik 2 kali folder itu supaya masuk ke dalam folder. Nampak isinya masih kosong. Selanjutnya kita klik new, file upload, kemudian kita klik example atau file mana yang akan diupload. Ini kita contoh upload 2 file ini. Open, kemudian sebelah kanan bawah akan ada notifikasi bahwa dia sedang melakukan proses. Kalau memang sudah terconteng, artinya apa? File tersebut sudah diupload. Nah, ini sudah ada di folder tadi kita buat test upload data. Nah, sekarang data ini sudah terupload ke folder yang tadi kita create. Artinya apa? Draft kita sudah punya data backup. Dimanapun kita akses nanti file akun Google Drive kita, dimanapun dengan adanya koneksi internet kita bisa akses file tersebut. Jadi tidak perlu mungkin kita membawa laptop, atau kadang-kadang mungkin tidak membawa laptop, atau mungkin bisa pinjam punya orang sebentar. Kita bisa akses itu file data kita. Data kita sudah terbackup. Kita akan lihat cara lain untuk mengupload file ke dalam draft yang kita punya. Oke, di sini kita sudah buka file tadi test upload data. Sekarang kita masuk ke directory file yang akan kita ambil. Misalkan kita punya data ini tadi kan, kita ambil data lain. Oke, kita ambil data atau ini yang sudah ada, kita coba upload ulang. Kita blok, klik tahan, kita drag ke wilayah Google Drive. Ini sudah tertanda di belakangnya, sudah bisa kita lepas. Oke, di sini juga muncul proses upload. Nah, muncul di sini bahwa filenya sudah ada sebelumnya. Kita bisa keep sebagai file yang terpisah, atau mungkin kita bisa abaikan. Oke, kita ambil yang lain lagi. File yang ini kita cari ini, klik tahan, lempar ke drive. Oke, lagi di proses upload. Oke, selesai. Oke, sekarang kita sudah punya data tambahan di drive. Apakah cara pertama dengan melakukan uploadnya dari new ini, ataupun dari mendrag ke dalam Google Drive, terserah. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mendownload file Google Drive tadi. Kita sudah membukanya Google Drive, katakanlah kita mungkin buka di tempat lain, di laptop lain, ataupun kita mau mendownload di tempat laptop sendiri. Kita klik file yang akan kita download, file, kita klik kanan, kita pilih yang download. Oke, kemudian akan diproses untuk proses download. Nah, sebelah kiri bawah ini muncul sudah di-download. Nah, file yang ini sudah ada di komputer kita sekarang. Kita tinggal show aja in folder atau buka file tersebut. Kita sudah mendownload file tadi. Kalau mau tidak ada backup, kita bisa delete, klik kanan, remove. Nah, oke, file tadi sudah di-remove dari drive kita, tapi masih ada di bin ya, di tong sampah istilahnya. Kadang-kadang mungkin kita perlu, tapi dalam jangka waktu, apakah 1 bulan, 2 bulan, sistem drive akan menghapus file di bin yang tidak kita gunakan nantinya. Ini versi Google Drive berbasis website. Kita harus membuka browser lalu mengunjungi website Google Drive tersebut untuk bisa kita gunakan drive kita. Nah, ini terasa akan sulit ya, agak rumit sedikit. Apabila ada file yang mau kita edit, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu, kemudian kita menguploadnya lagi ke dalam Google Drive. Ini akan terasa kesulitan, kewalahan apabila jumlah data kita banyak. Akan tetapi Google Drive sendiri juga menyediakan layanan desktop. Nah, Google Drive berbasis desktop. Secara otomatis dia akan bekerja. Kalau memang ada koneksi internet, dia akan membackup dan sinkron semua data yang kita miliki. Nah, untuk mendownload Google Drive versi desktop, silakan kita klik bagian gambar icon seperti baut ini ya, setting, kita klik. Di sini ada 3 menu, silakan klik menu Get Backup and Sync for Windows. Oke, kita klik yang ini, kita akan diarahkan ke halaman download. Nah, di sini muncul tampilan menu download drive for desktop. Silahkan klik yang ini, kita akan download drive untuk desktop. Klik, oke.
Oke, sudah proses download, ukurannya sekitar 250 MB. Apabila sudah finish, kita akan install nanti ya. Selesai download, kita klik tanda panah kecil ke bawah, kita pilih open. Kita juga bisa membuka file tersebut di lokasi downloadnya. Kita klik, kemudian akan terbuka halaman konfirmasi untuk install Google Drive. Sementara ini kita bisa uncheck dulu dua menu yang ditawarkan ini, add to desktop, kemudian dan add shortcut Google Doc, sheet dan slide. Kita klik install. Kemudian proses instalasinya sedang berlangsung. Kemudian akan muncul halaman untuk sync in ya. Kita diarahkan, kita klik sync in with browser, kita diarahkan ke halaman sync in, masukkan email dan password yang akan kita gunakan untuk masuk ke Google Drive. Selanjutnya kita klik next. Kemudian akan ada pemberitahuan bahwa ini betul kita sendiri yang mendownloadnya, sync in ya. Kalau betul langsung klik sync in dan akan ada konfirmasi bahwa kita telah berhasil. Selanjutnya coba kita buka disk PC di Explorer. Sudah ada satu partisi Google Drive ya. Kita klik dua kali, kita akan masuk ke dalam Google Drive kita, My Drive. Pertama kalinya memang masih kosong. Dalam waktu singkat apabila ada koneksi internet akan dilakukan proses backup dan sync dari semua data yang kita punya di drive sebelumnya, di drive versi website ya. Ini sudah berhasil sync dan backup. Kita klik My Drive kita masuk kembali. Ini tadi sudah kita buat kan di online, dia juga masuk. Kita coba klik folder ini, test upload data yang semula kita buat secara online di websitenya Google Drive. Kita klik dua kali, kita coba upload data. Ini lokasi drive kita. Kemudian kita pindahkan data dari komputer ke drive. Oke, yang ini misalkan tadi kita klik tahan, kita drag saja. Oke, akan ada pemberitahuan nanti drive kita lagi diproses uploading 100%. Oke, sudah disinkronkan dan ini sudah masuk ke online Google Drive kita. Kita bisa akses dimanapun. Kita juga bisa bekerja draft data di drive kita sebagaimana yang ada di komputer kita ya. Tetapi bedanya adalah ketika kita selesai update data di drive, ketika selesai data tersebut akan diupdate, di backup dan sync ke Google Drive apabila adanya koneksi internet. Kita tes sekali buka file ini, example, kita coba edit. Nah, ini biasanya kita bekerja seperti biasa yang di komputer kita. Nah, apabila kita telah selesai mengedit, nah kita close. Oke, kita save. Nah, data tersebut akan diupdate. Data tersebut langsung sudah terupdate dan backup dan sync. Itu bedanya dengan lain. Apabila nanti ini kita tidak mengharapkan memang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan pada laptop, tetapi secara otomatis data ini langsung tersimpan di drive kita dan kita telah membackup dan sync semua data kita secara online. Betapa besar manfaatnya ya. Memang ini sepele ya, tetapi apabila terjadi sesuatu baru kita bisa terasakan efeknya nanti. Kita berharap tidak, tapi kita bisa hindari membackup semua data kita. Kita bisa bekerja seolah-olah ini adalah partisi komputer kita. Bedanya dengan adanya internet, data kita sudah terbackup. Sinkronisasi antara laptop dengan iPad. Sebelah kanan ada laptop, sebelah kiri ada iPad. Jadi sinkron data. Kita bisa lihat bahwa ketika saya menambahkan data, misalkan di sini saya membuat new folder, oke, tambah data lagi, oke, apabila ada koneksi internet di iPad juga akan masuk gitu ya, akan masuk. Di sini juga belum ada. Ini kita klik yang ini, kita tes, nah sudah masuk, sini tambah lagi, langsung sinkron. Kita tes sekarang tambah di iPad, langsung bisa muncul di komputer. Oke, tes namanya adalah, kebanyakan ya, tes apa, tambah dari iPad. Oke, dan nah langsung akan terbentuk di komputer kita apabila jaringannya bagus tentunya ya. Jadi datanya sudah sinkron antara di iPad
dan di laptop dengan akun Google Drive yang sama. Kita coba hapus yang ini, di komputer juga akan kehapus gitu. Nah, jadi apabila kita mengedit data terakhir, katakanlah kita edit data terakhirnya di komputer, nah di iPad juga akan terupdate data terbaru itu. Apabila kita mengupdate data terbarunya di iPad atau di tablet, kemudian di komputer juga akan mensinkronkan data tersebut sehingga datanya sama. Di device manapun kita akses, datanya sama. Oke, ini juga sangat luar biasa ya, sangat terbantu sekali ya. Kita bisa mengakses data sinkron, kita tidak perlu copy paste manual pakai USB. Dengan adanya koneksi internet, ini bisa jadi alternatif untuk kita backup dan sync data dengan aplikasi Google ini. Oke, terima kasih.